Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatriana, NIM 21910077. Saya akan menjelaskan tentang peta pembelajaran manajemen pemasaran atau marketing manajemen. Marketing manajemen. Peta pembelajaran marketing manajemen atau manajemen pemasaran. Peta pembelajaran manajemen pemasaran ini dimulai dari pengertian marketing itu sendiri. Marketing atau pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa makna dari pemasaran itu sendiri. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen, di mana para konsumen ini akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, pemasaran akan mendapatkan banyak pembeli dan keuangan dan keuntungan bisa didapatkan. Alasan mengapa bisa terjadi kegiatan pemasaran atau marketing. Need and wants. Alasannya itu need and wants, di mana yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, keduanya ini memiliki makna kebutuhan dan keinginan. Apa yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan merupakan hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan harus segera terpenuhi. Kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Lalu apa keinginan itu? Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan ini tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Bagaimana cara mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk? Caranya itu dengan mengetahui kebutuhan dan keinginan setiap generasi yang menjadi konsumen Anda, maka perusahaan akan bisa menyesuaikan semua aktivitas pemasarannya selaras dengan hal tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa melakukan 5 cara. Yang pertama itu riset. Yang pertama itu riset. Kita juga bisa melakukan metode survei. Bisa juga dilakukan dengan focus group discussion. Selain 3 cara itu, kita juga bisa melakukan wawancara atau in-depth interview, dan cara terakhir yang dapat dilakukan yaitu melakukan observasi terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Hasil temuan data fakta mengenai kebutuhan dan keinginan para konsumen yang akan menjadi pusat pengambilan keputusan dalam sistem manajemen pemasaran. Dengan adanya data riset pemasaran, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih sesuai dilakukan untuk merebut peluang. Dari data yang didapatkan akan lebih mempermudah pihak manajemen dalam menentukan target pasar, kekurangan pesaing, memanfaatkan peluang, meminimalkan resiko, serta dapat melihat rencana jangka panjang. What should we do? Apa yang harus kita lakukan agar strategi
agar strategi pemasaran yang dimiliki oleh sistem manajemen tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini yang harus kita lakukan yang pertama itu senantiasa melakukan riset terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dan memberikan sesuatu yang unik tetapi tetap memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, lakukan pembaruan terhadap strategi pemasaran. Nah, agar sistem pemasaran selalu mengikuti zaman di setiap saat, memperbarui target yang telah dicapai. Cara ketiga yaitu yang paling terpenting adalah interaktif. Dalam kata lain, membangun hubungan interaksi antara penjual dan pembeli atau calon pembeli. Dengan menciptakan pelayanan yang baik kepada pelanggan akan memberikan nilai tambah terhadap sistem pemasaran kita di mata para pelanggan. Nah, kemudian analisis lingkungan. Analisis lingkungan sangat perlu dipelajari oleh para pengusaha, terutama yang baru memulai usahanya, untuk mempelajari kebutuhan pasar dan suasana pasar sendiri guna menemukan peluang serta strategi pasar yang akan digunakan. Nah, karena hasil produksi barang dan jasa dari perusahaan nantinya akan dipasarkan keluar lingkungan perusahaan, yaitu lingkungan masyarakat. Sebaiknya sebelum melempar barang atau jasa yang telah kita produksi ke masyarakat, kita perlu melakukan analisis pasar guna produksi kita dapat diterima di masyarakat dan dapat bersaing dalam lingkungan masyarakat. Nah, analisis lingkungan ini biasanya dilakukan di dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari luar dan dari dalam perusahaan itu sendiri. Analisis lingkungan internal atau dari dalam perusahaan itu faktor dari dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Ini bisa meliputi sumber daya, kapasitas perusahaan, keahlian utama perusahaan. Nah, untuk analisis lingkungan eksternal atau yang berasal dari luar perusahaan ini, faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Nah, ini dapat mencakup ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar pelanggan, daya tawar dari supplier, dan menjawab tantangan pesaing bisnis. Create vision dan mission. Nah, sebelum membuat organisasi atau perusahaan, haruslah dibuat visi dan misi terlebih dahulu. Visi dan misi ini dibuat untuk menetapkan tujuan dan kesuksesan. Nah, visi dan misi ini merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan misi ini merupakan suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi yang tadi. Nah, kemudian apa bisnis kita? Nah, dalam berbisnis kita harus tahu basic bisnis kita di bagian apa. Caranya itu yang pertama dengan pilih jenis usaha yang sesuai dengan minat Anda. Nah, di sini kita dapat membuat daftar bidang usaha yang kita minati. Yang kedua itu dengan mempelajari bidang usaha yang sudah kita pilih. Nah, daftar bidang usaha yang telah kita buat tadi, kita perlu untuk menyesuaikannya dengan modal yang kita miliki dan menentukan lokasi yang tepat. Nah, yang ketiga, cari tahu apakah produk yang kita miliki ini banyak peminat atau tidak. Nah, niat dan fokus di sini bisa kita lakukan dengan niat dan fokus, dan langkah terakhirnya itu action. Kemudian keinginan di masa yang akan datang. Nah, dalam melakukan usaha untuk menciptakan karya selalu ada keinginan yang hendak dicapai ke depannya. Biasanya keinginannya itu dapat yang pertama itu
usaha yang dijalankan agar ke depan pemasarannya lebih luas lagi hingga memiliki banyak cabang di mana-mana. Atau bisa juga dengan usaha yang mereka bentuk saat ini, yang mereka jalankan saat ini bisa menolong mereka di hari tua nanti, ataupun dapat berupa produk yang diciptakan bisa berguna dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen dan sekaligus bisa menjadi barang pengganti atas barang yang mereka butuhkan tapi tak sempat mereka miliki. Kemudian selain keinginan mereka juga mereka juga memiliki tujuan dalam berbisnis. Apa sih tujuan dalam berbisnis? Dalam melakukan sesuatu pastilah memiliki tujuan. Dalam kata lain, hal yang ingin dicapai ketika kita melakukan sesuatu. Tujuan pertama yaitu hal pertama sudah jelas dalam melakukan sebuah usaha yang sifatnya dipasarkan, pastilah untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Tujuan kedua itu beberapa orang melakukan kegiatan bisnis untuk menyalurkan hobinya sesuai dengan bisnis yang mereka pilih. Tujuan ketiga yaitu tujuan terakhir yang biasanya beberapa orang yang berbisnis tidak hanya ingin mendapatkan laba ataupun menyalurkan hobi sesuai bisnis yang digelutinya, tetapi tak jarang juga seorang pebisnis melakukan kegiatan berbisnis memang semata-mata untuk membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen yang ada. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Cara mencapai tujuan ini yang pertama biasanya dengan tujuan seperti tadi yang telah saya jelaskan. Seseorang yang hendak mencapai tujuan yang ia inginkan haruslah penuh dengan yang namanya kerja keras, niat dan tekad yang kuat pula. Tetapi sebelum itu haruslah ada visi misi yang kuat untuk dijadikan pegangan dalam bertindak di sebuah organisasi yang kita miliki. Cara kedua itu visi misi yang telah kita buat di langkah sebelumnya itu haruslah benar-benar digunakan, bukan hanya sekedar dibuat lalu tak digunakan. Keduanya harus dijadikan sebagai kunci untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian cara ketiga yaitu dengan memberikan yang terbaik dalam pemberian pelayanan kepada konsumen, di mana hal tersebut bisa mempermudah kita dalam meraih tujuan awal pada saat memulai usaha yang dijalankan. Selanjutnya marketing mix. Marketing mix ini ada 7. Di sini saya akan menjelaskan 4. Yang pertama produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, price atau harga. Suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Kemudian yang ketiga, distribution atau distribusi, di mana distribusi ini merupakan proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang keempat, promosi. Promosi ini adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan dengan masyarakat luas, di mana tujuan dari promosi ini adalah untuk memperkenalkan sesuatu. Sesuatunya ini dapat berupa barang, jasa, perusahaan ataupun merek kepada masyarakat dan sekaligus memengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Kemudian STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi.
Nah, segmentasi ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen potensial di mana setiap kelompok memiliki karakter yang sama dan cenderung memiliki perilaku pembelian yang sama. Nah, yang kedua, targeting. Targeting ini merupakan tindakan dalam menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Yang ketiga, positioning. Positioning atau penempatan produk. Ini merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Nah, pada dasarnya STP marketing atau segmenting, targeting, dan position ini adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Nah, kemudian value. Value ini merupakan nilai dari sebuah produk yang diciptakan dari suatu lembaga atau perusahaan, entah itu dalam bentuk barang maupun jasa, keduanya tetap mengandung nilai. Nah, menyangkut dengan nilai pada suatu produk yang biasa diberikan terhadap konsumen, biasanya terlepas dari 5 pertanyaan dasar, yaitu yang pertama, dalam bentuk apa produk tersebut, kemudian apa keunikan dari produk tersebut di antara sekian banyaknya produk yang ada di pasaran, yang kemudian seberapa penting barang tersebut untuk kita miliki. Nah, pertanyaan keempat itu apa yang produk tersebut berikan kepada konsumennya, kemudian seberapa mahal harga barang tersebut, apakah sebanding dengan manfaat yang diberikan dengan harga sekian. Nah, persaingan dalam pemasaran itu adalah hal yang lumrah. Terkadang persaingan banyak membuat para pengusaha merasa lelah dengan usahanya, tetapi banyak juga yang melakukan analisa pasar untuk mencari sekelompok fakta yang akan dijadikan patokan untuk membentuk strategi baru agar persaingan yang ada di dalam usahanya bisa mereka atasi dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait peta pembelajaran marketing manajemen. Saya ucapkan terima kasih.